Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya ini dalam rangka taqarrub kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah amalan yang sangat mulia di dalam agama kita, yaitu amal thalabul ilm, menuntut ilmu. Yang tentunya di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita berilmu. Allah menyatakan dalam Quran, fa'lam, maka berilmulah, milikilah ilmunya. Demikian juga ya di dalam hadis banyak sekali anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memiliki ilmu tentang agama kita ini. Dan terlebih lagi yang kita pelajari adalah sebuah ilmu alat yang dengannya kita bisa menjadi faham tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang ilmu bahasa Arab. Maka sekali lagi ini menunjukkan betapa pentingnya kita belajar ini, dan tentunya dengan demikian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kemudahan, ya, diberikan keberkahan dengan apa yang kita pelajari, sehingga semakin banyak manfaat dan kebaikan yang bisa kita rasakan di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita ya dari kitab Al-Arabiyah Baina Yaday. Dan kita sekarang sudah masuk kepada pelajaran yang ke-11 ya, di bukunya halaman 30. Nah, silakan dibuka halaman 30. Nah. Ya, di sini kita akan sampai kepada sebuah materi yang sangat-sangat penting ya tentunya. Karena ini terkait dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, coba kita dengarkan terlebih dahulu apa yang terdapat di dalam percakapan di di halaman ke-30 ini. Baik, silakan didengarkan ya. Al-Wahdatu Tsaniyah, Al-Usra. الدرس 11. الحوار الثاني. انظر واستمع. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله، وهذه والدته آمنة، وهذا جده عبد المطلب، وهذا عمه العباس، وهذا عمه حمزة، وهذا عمه أبو طالب، وهذه عمته صفية، وهذا ابنه القاسم، وهذا ابنه عبد الله، وهذا ابنه إبراهيم، وهذه ابنته فاطمة، وهذه ابنته رقية، وهذه ابنته زينب، وهذه ابنته أم كلثوم. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. هل هذه شجرة؟ ikuti. هل هذه شجرة؟ هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه العباس. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه أبو طالب. وهذا عمه أبو طالب. وهذه عمته صفية. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه عبد الله.
وهذا ابنه إبراهيم وهذا ابنه إبراهيم وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية وهذه ابنته رقية وهذه ابنته زينب وهذه ابنته زينب وهذه ابنته أم كلثوم وهذه ابنته أم كلثوم. Baik, Masya Allah ya. Alhamdulillah di sini kita sudah mendengarkan tadi dan mengikuti tentang apa yang dibaca dari yaitu dari pohon silsilah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya inilah pentingnya kita, termasuk dengan pentingnya kita belajar bahasa Arab. Karena apa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ketika kita mempelajari bahasa ini, ya mau tidak mau kita juga akan lebih dekat dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga di sini dicontohkan ketika kita mengenal keluarga, maka kita dikenalkan juga dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentu harus menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Ya karena kebanyakan sekarang orang-orang itu banyak yang hafal artis, K-pop, pemain bola, hafal semuanya, tapi tidak kenal dengan keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka ini adalah teladan yang harus kita sayangi. Kita harus mencintai mereka sebagaimana mencintai keluarga kita. Bahkan istri-istri Rasulullah sendiri itu dikatakan sebagai ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Nah, maka untuk itu penting sekali kita mengenal dan memahami tentang silsilah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan sekarang ditanyakan kepada ya bahkan anak-anak didik kita ya di sekolah atau yang itu, ditanyakan berapa putra putri Rasulullah, kebanyakan tidak tahu. Kebanyakan tidak tahu. Padahal ini Rasulullah harusnya menjadi orang yang paling kita cintai. Dan kita tidak sempurna iman kita kalau kita tidak mencintai Rasulullah SAW. Bahkan kita kalau ketika sahabat Umar menyatakan kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai melebihi semuanya kecuali diriku sendiri. Apa jawaban Rasulullah? La, tidak wahai Umar. Sampai engkau mencintai aku lebih daripada engkau mencintai kepada dirimu sendiri. Dan kemudian sahabat Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, jadi sekarang wahai Rasulullah, aku mencintai Anda lebih daripada cintaku kepada diriku sendiri. Jadi seperti itu para jamaah, kita harus mencintai Rasulullah itu lebih daripada kepada diri kita sendiri. Sehingga kalau kita mencintai Rasulullah, tentu kita senang ketika mengenal keluarganya Rasulullah SAW itu siapa saja gitu kan. Nah, ya di sini yang kita pelajari sekarang, ya di sini di pohon ini dijelaskan, di sini ada percakapan antara Umar dan Utsman ya. Umar bertanya, hal hadhihi syajaratun? Ya, hal hadhihi syajarah? Ya. Apakah ini sebuah pohon? Ya. Maka dijawab sama Utsman, na'am. Iya. Hadhihi usratur Rasul. Iya, ini adalah keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat Allah terlimpah kepada junjungan kepada beliau dan juga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting ketika kita mendengar nama beliau disebutnya, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga disebutkan atau Rasul Nabiullah, kita mengucapkan sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sering kali kita dengar dalam khutbah Jumat ya. Sesungguhnya Allah, ini termasuk perintah yang unik dalam Quran karena sebelum-sebelumnya Allah ketika memerintahkan langsung perintah, tapi ini Allah memberikan kabar terlebih dahulu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Mereka semuanya bersolat kepada Nabi. Baru kemudian Allah menyatakan perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada
kepadanya. Ya. Wasallimu taslima, dan berikanlah salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk juga ada ancamannya kalau kemudian disebutkan nama beliau di hadapan kita tapi kita nggak mau bersolawat, itu disebutkan sebagai orang yang bakhil, bahkan dikatakan dalam hadis sebagai orang yang celaka. Dan penting sekali kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya di sini ketika disebutkan usratul Rasul, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita lihat gambarnya di sana, ya dimulai dari bawah ya, dari pangkalnya dari bawah ya. Hadza waliduhu Abdullah. Ya, di sini berarti di bawah ini ya. Nah, ini. Yang tengah itu Abdullah. Hadza waliduhu. Apa makna waliduhu? Apa artinya walidu? Walid itu orang tua laki-laki. Ya, yang melahirkan laki-laki, walid itu kan. Walid itu kan anak. Kalau walid itu yang beranak. Tapi kalau ini walid laki-laki, berarti bapaknya. Ya. Walid itu ayahnya. Hadza waliduhu Abdullah. Kemudian sebelahnya yang pink itu disebut di sana wa hadhihi walidatuhu Aminah. Nah, bedanya di sini wa hadhihi walidatuhu ya. Dan ini yang beranak perempuan, yaitu orang tua perempuan kan gitu. Nah, maka ini adalah ibunya ya. Ini adalah ibunya Aminah. Baik. Kemudian di sampingnya itu di bawahnya lagi ya. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Ya, di sini Abdul Muttalib. Dan ini adalah kakeknya. Jaddun itu kakek, jadduhu kakeknya. Ya. Ya, jadduhu kakeknya, dan ini adalah kakeknya Abdul Muttalib. Nah. Terus di kanan kirinya kakek, berarti ini kan saudara-saudara bapaknya kan gitu. Saudara-saudarinya bapak. Nah. Kemudian disebutkan di sana wa hadza ammuhu Hamzah ya. Dan ini adalah pamannya, yaitu Hamzah. Pamannya Hamzah. Terus setelah itu wa hadza ammuhu Abu Thalib, dan ini adalah pamannya Abu Thalib. Nah. Terus wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Ini adalah bibinya. Bibi ya, Safiyah. Yang yang biru itu ya, biru ya. Nah. Terus wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Ya. Nanti kita kembali ke atas sudah putranya ya. Wa hadza ibnu itu putra. Wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Jadi lihat di atas. Nah, di atas itu ada Al-Qasim yang biru kanan ya, Al-Qasim. Nah. Baik, berikutnya kemudian wa hadza ibnuhu Abdullah. Kemudian ada putranya namanya Abdullah. Selanjutnya wa hadza ibnuhu Ibrahim. Dan berikutnya ada putranya itu Ibrahim. Terus selanjutnya wa hadhihi ibnatuhu Fatimah ya. Dan ini yang berikutnya ini adalah putrinya. Ibnatu itu putri ya. Ibnatuhu berarti putrinya. Putrinya itu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Nah, dan ini adalah putrinya namanya Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Ini adalah putrinya namanya Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Dan putrinya namanya Ummu Kulsum. Baiklah para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita mengenal ada paman-paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan. Kemudian ada putra dan putri beliau Shallallahu alaihi wasallam. Semua putra-putri beliau ini lahir dari istri yang namanya Khadijah ya, Khadijah, Bunda Khadijah, istri pertama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Ibrahim. Ibrahim itu dari Maria ya. Dari istri beliau namanya Maria. Nah, jadi
dari Khadijah itu 6, dari Maria 1. Dan semuanya yang laki-laki ketika ini meninggal waktu masih kecil semua. Meninggal waktu masih kecil. Ya, tidak ada yang sampai dewasa yang laki-lakinya ini. Dan yang meninggalnya Ibrahim ini yang pas terjadi gerhana itu. Ya, sehingga kemudian masyarakat pada saat itu beranggapan bahwa terjadi gerhana itu karena wafatnya putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak, ya bukan seperti itu. Ya, itu termasuk tanda kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang putri-putrinya semuanya masuk Islam, ya sampai dewasa masuk Islam dan ikut hijrah ke Madinah. Putrinya yang 4 ini. Yang dinikah sama Utsman bin Affan ada 2, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Itu nikahi sama Utsman. Kemudian Fatimah dinikahi sama Ali. Nah, itulah diantara putra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di bawahnya itu ya terkait dengan paman-pamannya ya. Kalau Abdullah bapaknya ya Al-Abbas, Hamzah, Sofiyah itu termasuk paman dan bibinya yang masuk Islam. Adapun Abu Thalib ya dia sangat diharapkan masuk Islam, tetapi sampai meninggal menyatakan tidak masuk Islam. Karena Allah sampai menurunkan ayat karena meninggalnya tidak sampai masuk Islam ya, maka Rasulullah sangat bersedih saat itu. Karena gimana tidak ya, pamannya ini yang memelihara beliau sejak kecil ya, dari usia 8 sampai mendekati hijrah ya, Amul Huzn. Itu beliau sangat menolong Nabi Muhammad SAW meskipun tidak beriman, tetapi menolong dengan sekuat tenaga. Bahkan selama Abu Thalib hidup, Nabi Muhammad tidak pernah mengalami gangguan secara fisik. Ya, sepeninggal pamannya lah baru kemudian orang-orang Quraisy berani mengganggu Nabi secara fisik. Bahkan ketika Nabi Muhammad diboikot oleh kaum kafir Quraisy di Syi'ib, di sebuah lembah itu, Abu Thalib ikut di sana, diboikot, diisolasi. Tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh berdagang, tidak boleh menikahkan, tidak boleh ya dikirimi makanan, tapi mereka makan daun-daunan, akar-akaran pohonan itu di sebuah lembah. Abu Thalib ikut di situ. Ya saking membelanya kepada keponakannya itu. Tapi sampai akhirnya tidak mau masuk Islam. Maka sebenarnya Rasulullah sangat sedih ketika beliau meninggal dalam kenyataan tidak mau masuk Islam. Sehingga Allah menghibur ya bahwasanya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Di sini penting ya bahwasanya pelajaran bagi kita, meskipun kita berharap orang itu misalkan dapat kebaikan, sudah kita ajak dan sebagainya. Kalau memang Allah belum memberikan hidayah ya kita sabar ya. Memang seperti itu kondisinya. Baik. Baiklah para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini terkait dengan silsilah ini, ya silsilah dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah sampai di sini mungkin ada kosakata yang masih belum dipahami dari dialog ini. Sebenarnya walid dan walidah itu orang tua. Kalau Waalaikumsalam. Walid itu laki-laki, walidah itu perempuan. Jadi orang tua laki-laki, walid orang tua perempuan, walidah. Ya. Kan nanti kalau waladun itu kan anak, walid itu yang beranak, yang beranak gitu. Orang tua laki dan orang tua perempuan. Abun ya, sinonim dengan abun. Abun dan umun ya, kalau itu umun. Nah, di sini yang disebutkan di sini dengan kata am ya. Am dan ammah. Ya, di situ ada ammuhu Abbas, kemudian ammatuhu Sofiyah ya. Nah, ketika disebutkan dengan am dan ammah, am itu paman, ammah itu bibi. Nah, ketika digunakan kata ini, maka ini maknanya saudaranya bapak, saudara atau saudaranya bapak. Am dan ammah itu adalah saudara dan saudaranya bapak. Kalau saudaranya ibu, namanya bukan am, tapi khol.
Khol dan kholatun. Kholun dan kholatun. Jadi kalau saudaranya ibu, kalau saudaranya ibu namanya kholun. Saudaranya ibu namanya kholatun. Hah? Pembantu rumah tangga? Ya, sapaan aja. Kalau nama aslinya tidak tahu sapaannya gitu. Kalau budak perempuan di zaman Nabi disebut sebagai jariyah juga. Iya, bibi. Ya. Terus kemudian tadi kita menempatkan ada kata jadun ya, jadduhu Abdul Muttalib, kakeknya. Kalau neneknya tapi tak marfut aja, jaddatun. Jadi kalau kakek jadun, kalau nenek jaddatun ditambah tak marfuthah ya. Nah, kalau putra ibnun ya, tadi sudah ya kita sebutnya putra ibnun, putri ibnatun ya. Ibnatun. Kalau putra ibnun, putri ibnatun. Nah, sehingga kemudian kalau disambungkan dengan kepemilikan dhamir hu ya, maka dia menjadi tanwinnya hilang. Cukup ibnuhu, ibnatuhu gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau sudah kita lanjut halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya. Nah, di yang bagian atas di sana disebutkan al-mufradat ya, al-mufradat. Gambarnya undur, mustami, wa'id. Ya, dengarkan, perhatikan dan ikuti. Baik, perhatikan di sana gambar yang pertama, itu ada gambar pohon. Ya, gambar pohon berarti dalam bahasa Arab disebut sebagai apa? Syajarah. Ya, apa? Syajarah. Kemudian di sini ada nama orang tua ya, namanya Adnan. Ya, Adnan. Coba terikuti. Adnan. Saudaranya ayah namanya paman ya. Tadi sudah kita jelaskan namanya Ammun. Ya. Ammun. Ya. Saudarinya ayah itu namanya bibi ya dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa Arabnya ammatun. Ya, ammatun. Anak laki-laki sudah kita jelaskan tadi yaitu ibnun. Ya. Anak perempuan ibnatun. Baik, nah sekarang langsung ke latihan yang di bawahnya itu. Ya, sebagaimana sebelum-sebelumnya latihannya adalah sil bainal kalimah was surah al munasibah. Jadi hubungkan, sil itu hubungkan baina antara kalimah kata was surah dan gambar al munasibah yang sesuai. Nah, di sana misalkan ada gambar, ini perempuan, ini gambar laki-laki, ya. Ya, kemudian ada amun dan ammatun. Tinggal dihubungkan mana yang amun, mana yang ammatun. Sebagaimana sebelumnya, tafadhol bisa dikerjakan, ya. Ada 4 di situ, 4 soal. Nah. Mudah insyaallah. Sampun dikerjakan? Ada yang belum paham katanya? Di situ
ammun, ammatun, syajaratun, ya. Kemudian suratun, ibnun, ibnatun, tabibatun, muallimatun. Kata-katanya familiar semua kan insyaallah ya. Baik, kalau sudah dikerjakan gimana hasilnya? Tersilang semua. Baik. Nah, muallimah apa artinya muallimah? Hah? Ya, guru perempuan. Kalau surah gambar. Kalau surah pakai shad itu gambar. Kalau pakai sin, surah, surat. Nah, oke. Baik, jadi itu ya pentingnya dalam kita memahami makhraj dalam bahasa Arab. Tapi kita lanjutkan pada halaman berikutnya ya. Kita masuk kepada al-hiwarus salis. Hiwarus salis, ya, undur, ya, wastami' wa'id. Kita dengarkan, ya, lihat, perhatikan ya, wastami' itu perhatikan, ya, dengarkan dengan seksama, perhatikan dan ulangi. Nah, baik, kita dengarkan dan nanti kita ulangi. Baik. الوحدة الثانية الأسرة. الدرس الثاني عشر. الحوار الثالث. انظر واستمع. هذا أذان الفجر. الله أكبر، الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. والآن جاء دورك. Nah, sekarang kita انظر واستمع وأعد. هذا أذان الفجر. هذا آذان الفجر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أين الأولاد؟ أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. هيا بنا. Baik. Alhamdulillah sudah kita dengarkan dan kita ikuti. Dan sekarang kita jelaskan ya mungkin beberapa kata yang baru kita dapatkan pada hiwar atau percakapan kali ini. Ya. Nah, di sini di percakapan yang ketiga ini hiwarus salis yang percakapan ketiga dimulai dengan ucapan al-um ya, ibu. Ya, ibu. Kalau tadi walidah sekarang ibu sama ya. Secara bahasa sama. Nah. Disebutkan hadza adzanul fajr. Ini adalah adzan
fajar, subuh ya. Nah, lalu kemudian Bapak berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal aulad, di manakah al-aulad? Itu jamak dari walad. Walad itu apa? Walad tadi anak. Berarti aulad itu jamak, banyak. Berarti anak-anak. Ya, di manakah anak-anak? Maka dijawab sama ibunya, yaitu Sa'dun fil hammam yatawaddo. Anak yang pertama namanya Sa'id ya. Sa'ad ya. Sa'ad di hammam. Hammam itu kamar mandi ya. Hammam yatawaddo, sedang berwudu. Yatawaddo, sedang berwudu. Kemudian wa aina Sa'id? Dan di mana Sa'id? Anak yang kedua namanya Sa'id. Ya. Dijawab sama ibunya, Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id ada di kamar, fil ghurfah ya. Fil ghurfah itu kamar. Yaqra'ul Qur'an, sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian ditanya lagi, wa aina Sa'idah? Ya, Sa'idah berarti nama perempuan ya. Dan di manakah Sa'idah? Ya. Dijawab sama ibunya, Sa'idah fil musalla tusalli. Sa'idah ada di musalla, dia sedang sholat. Ainal mi'taf? Ya. Di manakah mi'taf? Apa itu mi'taf? Hah? Mi'taf di halaman setelahnya itu. Di halaman setelahnya itu ada gambarnya yang hitam ini. Nah. Bukan. Yang hitam ini. Ya, jas, semacam jas hujan, ya. Mantel. Nah, mantel. Nah. Ya, kita kembali ke percakapan ainal mi'taf. Nah, mungkin di sana kan musim dingin itu kan butuh baju tebal ya. Ya. Di manakah mi'taf atau mantel itu? Ya. Maka kemudian dijawab hadza huwal mi'taf. Kata Sa'ad ya. Saat ini adalah mi'taf ya walidi, wahai ayahku. Wa aina an-nadharah? Dan di manakah nadharah? Apa nadharah? Nah, nadharah kacamata. Sebagian dalam setelahnya itu ya. Nah. Dijawab sama Sa'id, hadhihi an-nadharatu ya walidi. Nah. Kemudian kata ayahnya, hayya bina ilal masjid. Ayo kita bersama-sama menuju ke masjid. Kata Sa'ad dan Sa'id, ya dua putranya mengatakan, hayya bina. Ayo bersama-sama kita ke masjid. Baik. Bukan, bina itu bina, nanya itu kami bersama kita. Bi dengan kami, ayo dengan kami. Kalau bangun itu bina pakai hamzah, binaun. Hamzah di belakangnya, bina. Dari bangunan, bina itu bangunan. Kalau bana membangun, ya kata benarnya binaun itu bangunan. Nah, bina ya nggak pakai hamzah. Dengan kami, ya, dengan kita atau dengan kami. Ayah bina, dari ayo bersama-sama gitu. Baik, sudah ada masih belum jelas dari kosakatanya? Maksudnya yang bangunan. Binaun ada hamzahnya di belakang. Binaun. Ya. Binaun ada hamzah di belakang. Hamzah untuk mana? Baik. Nah, kalau sudah dipahami kata-katanya, kita ambil beberapa pelajaran dari percakapan ini ya. Yang pertama, ya, untuk menyebutkan kata kerja di sini ada perbedaan antara yatawaddo, yaqra dan tusolli. Ya, ini kan semua dalam bentuk sama-sama bentuk apa namanya? Kalau dalam bahasa Arab itu mudhari ya, mudhari. Ya. Nah,
Coba perhatikan di sana, yatawaddo depannya pakai ya. Yaqra'u depannya pakai ya. Tusolli depannya pakai ta. Mengapa kok beda? Ya. Laki dengan perempuannya, mudzakar dan muannas. Jadi kalau laki-laki itu dengan tanda domirnya ya ya. Kata kerjanya diawali dengan ya itu yatawaddo. Berarti dia sedang berwudu. Yaqra'u dia sedang membaca. Kalau tusolli sama dia tapi perempuan sedang sholat. Nah, kemudian diperhatikan di bawah ya. Di sana ada jawaban Sa'ad dan Sa'id. Jawaban Sa'ad hadza huwa al-mi'taf. Jawaban Sa'id hadhihi hiya an-nadhara. Kenapa beda jawabannya? Gimana? Perempuan, ya. Kata benda laki-laki dan kata benda perempuan. Jadi kalau mi'taf di situ dia benda karena tidak tak marbutohnya maka dia dihitung sebagai laki-laki. Sehingga dengan kata gantinya menjadi kata penunjuknya hadza ya, kata isyarah isim isyarahnya hadza, kata gantinya menjadi huwa. Hadza huwa. Kalau nadhara, an-nadhara di belakang ada tak marbutoh maka dia benda perempuan ya. Maka kemudian kata penunjuknya dengan hadhihi. Ya, dan kemudian kata gantinya dengan hiya. Hadhihi hiya an-nadhara. Right, itu ya mungkin perlu kita jelaskan kenapa kok berbeda. Cukup jelas ya? Nah, kita lanjutkan halaman berikutnya. Al-mufradat. Ya, kita dengarkan lagi aja ya. Baik. الدرس الثاني عشر المفردات العرض انظر واستمع وأعد Langsung diikuti ya. مسجد Masjid, مصلى musalla, القرآن Al-Quran, هيا بنا hayya bina, نظارة nadhara, معطف mi'taf, غرفة ghurfa, حمام hammam, يتوضأ yatawadda, يقرأ yaqra, يصلي yusalli, أب ab, أذان adhan, الفجر al-fajr, أولاد aulad, ابن ibn. Baik, alhamdulillah. Ini kata-kata sudah paham semua yang mananya ya, sudah kita jelaskan tadi. Kita lanjutkan kepada latihannya sekarang, tadrib pada latihannya. Nah, perintahnya di latihan adalah sil bainal kalimah was surah al munasibah. Ya, hubungkan antara kata dan gambar yang sesuai. Ya, silakan seperti tadi ya, ditarik garis-garisnya ini ya. Gambarnya ini katanya yang mana? Titik dari titik ke titiknya. Ya, di sana ada kata Al-Qur'an. Yatawaddo, yaqra, masjid, nazarah, mi'taf, hurfa. Nah, ini kata-kata ini gambar yang sesuai mana? Silakan dihubungkan dengan dengan garis, ditarik garis dari titik ke titiknya. Monggo dikerjakan.
Sampun? Kalau disesuaikan dengan itu yang gambar di atasnya. Baik, kalau sudah monggo dimulai dari Pak Burkon ya. Pak Taufik ya, monggo Pak Taufik ya. Yang pertama, katanya gambarnya dulu, kemudian katanya. Ya, gambar pertama, yakro. Nah. Baik, berikutnya Pak Miko. Gambar kedua, Yatawaddo. Ya. Gambar ketiga, Al-Quran. Baik, Al-Quran. Nah, berikutnya. Ya, nazar. Nah, kembali ke Pak Arif. Gambar berikutnya, Masjidun. Nah. Baik, berikutnya Pak Miko. gambar berikutnya, Ghurfatun. Nah. Mi'tafun. Baik, alhamdulillah. Ya. Sudah jelas ya insyaallah. Nah, kita lanjutkan kepada latihan yang berikutnya. Baik, kita masuk sekarang pelajaran yang ke-13. Di sana perintahnya adalah istami' tsumma dha' alamah sahih ya fil murabba' al munasibah. Ya, perintahnya kita disuruh memperhatikan, mendengar dengan seksama ya. Nah, kemudian kita diminta untuk mencentang ya, memberikan tanda centang kepada kata yang sesuai dengan yang diucapkan. Ya. Dari sekarang silakan diperhatikan dan kemudian nanti dicentang dan nanti silakan kita cocokkan jawabannya. Oke. Kita dengarkan untuk yang ini. Monggo diperhatikan. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. أولا والدة. ثانيا مسجد. ثالثا ابن. رابعا نظارة. خامسا يصلي. سادسا جد. Baik. Nah, sudah. Baik, sekarang dari yang pertama. Taufik. Ya, tadi yang mana, kanan atau kiri? Apa tadi katanya? Walidah. Nah. Baik, berikutnya Pak Miko. Yang kedua, apa tadi katanya? Masjid. Nah, baik. Ingat ya katanya tadi ya. Yang ketiga, monggo Pak Arif. Ibn. Nah, yang kiri. Terus yang berikutnya Nadharah yang kiri. Nah. Kembali ke Pak Arif. Yusolli. Nah, yusolli ya. Ya, okay. Baik. Karena ini laki-laki maka yusolli. Ya, kalau tadi perempuan tusolli. Baik, yang keenam jad. Yang mana? Yang kanan. Baik, alhamdulillah. Ya, mudah ya insyaallah. Baik, kita lanjutkan kepada latihan yang kedua. Latihan yang kedua perintahnya adalah asyir ila surah allati tasma'u ismaha. Nah, kita disuruh menunjukkan gambar yang kita dengar namanya. Ya, nanti disebutkan. Ya, berarti nanti dikasih nomor aja urutannya ya. Urutannya dari nomor 1 disebutkan kata yang mana gitu ya. Di kotaknya itu dikasih nomor saja. Dari apa yang didengarkan. Baik, ya sekarang kita coba dengarkan ya.
dari latihan yang kedua. التدريب الثاني أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها. يصلي. Yusolli. غرفة. Ghurfah. Sabon. Sudah kita lanjutkan. Baik. Berikutnya. معلمة. Muallimah. Yang mana muallimah? Ya. Terus berikutnya شجرة. syajarah. التدريب الثاني أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها. يصلي. Ya, kita ulangi lagi. Yusolli. Nah, غرفة. ghurfah. معلمة. Muallimah. شجرة. Syajarah. Nah. Baik, 4 tadi yang disebutkan. Nah. Baik, kalau gitu sudah tahu semua. Yang pertama tadi katanya apa? Yusol. Kiri bawah. Baik. Nah. Yang kedua, hurfah. Yang mana? Kanan atas. Nah. Yang ketiga, muallimah. Kanan bawah. Terakhir, syajarah. Ya. Nah, kiri atas. Baik. Alhamdulillah. Mudah ya. Sekarang kita lanjut kepada yang berikutnya. Mufradat idhofiyah. Baik, silakan di sana beritanya undur ya. Lihat, wastami dan perhatikan. Ya, dengarkan dengan seksama, wa'id dan ikuti. Nah, kita lanjutkan. Dengarkan ya dan diikuti langsung. الدرس الثالث عشر مفردات إضافية. العرض. انظر واستمع وأعد. 6 Sitta, 7 sab'a, 8 samania, 9 tis'a, 10. asyra. Baik. Nah, sita artinya berapa? Sab'ah, samaniyah, nah, tis'ah, asyarah. Nah, ini sekarang bilangannya, tulisan angkanya ya ingat-ingat ya, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sita, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Baik. Nah, sekarang latihannya. Ya. Latihannya sil bainal adad was surah al-munasibah. Hubungkan antara bilangan dengan gambar yang sesuai. Dan di sini kita diminta ngitung gambarnya ini. Ada berapa buku, kemudian digabungkan dengan angka-angkanya. Baik. Tafadhol dikerjakan. Latihan yang pertama. Sambut. Ya. Baik, kalau sudah, ya
Monggo dimulai dari Pak Prima dulu. Gambar yang pertama itu berapa Pak? Bilangannya Pak? Sab'ah. Baik. Berikutnya Pak Arif. Sitah. Yang apa? Yang gambar kedua. Hah? Gambar kedua Pak, gambar kedua. Nah, sama Nia. Dari Pak Miko, gambar ketiga. Gambar ketiga itu Sita. Hah? Gambar ketiga berapa? 10. Apa 10? Asyra. Nah, Asyra. Dari berikutnya Pak Taufik, gambar keempat Sita. Nah, kembali ke Pak Miko. Gambar kelima Tis'ah. Alhamdulillah ya, Tis'ah. Baik, nah sekarang coba kita ulangi untuk menyebutkan bilangan-bilangan itu. Dari 1 sampai 10 ya, kita sudah menyebutkan 1 sampai 10. Yang mana itu 1 sampai 5 di halaman berapa? Ya, di halaman yang 9 ya, halaman ke-9. Nah, baik, coba kita ulangi menyebutkannya. Ya, saya bacakan, silakan diikuti. Ya. Wahid, Isnan, Salasah, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Thamaniyah, Tis'ah, Asyra. Dari 10 ke 1. Asyra, Tis'ah, Thamaniyah, Sab'ah, Sittah, Khamsah, Arba'ah, Salasah, Isnan, Wahid. Baik, ya bisa diurutkan. Ya, monggo coba dari Pak Taufik dulu disebutkan dari 1 sampai 10. Nggih. Baik, Pak Miko. Wahid, Isnan, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Thamaniyah, Tis'ah, Asyra. Baik, Pak Arif. Wahid, Isnan, Salasa, Isnan. Salasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Thamaniyah, Tis'ah, Asyra. Nah, monggo Pak Prima. Wahid, Isnan, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Thamaniyah, Tis'ah, Asyra. Baik. Alhamdulillah ini baru sampai 10 ya. Mudah-mudahan dengan 10 ini kita semua bisa melafadzkan dengan di luar kepala gitu ya. Karena baru bilangan yang sampai 10 saja. Insya Allah lebih mudah untuk diucapkan. Nah, insya Allah dengan sering menyebut nanti akan semakin lancar kita mengucapkan. Baik, kita lanjutkan kepada latihan berikutnya. Latihan yang kedua atau tibulstani. Perintahnya Rattibil al-a'dad. Jadi urutkan bilangan-bilangannya ini. Ya, di situ urutannya Sab'ah, Tis'ah, Sittah, Asyra, Thamaniyah. Diurutkan dari yang kecil, dari Sittah dulu. Namun ditulis di kotaknya ya. Baik, insyaallah nggak ada kesulitan kan? Langsung diurutkan. Gimana urutannya?
Bersama-sama. Ya, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyara. Nah. Baik, latihan berikutnya ya. Asyir ilal adad alladzi tasma'uhu. Tunjuk kepada bilangan yang kamu dengar. Ya, sekarang saya nyebutkan bilangannya. Silakan ditunjuk ini kolom yang keberapa. Ya, itu kan dari 5 kotak itu, kotak yang keberapa gitu ya. Ya, dimulai dari siapa Pak Taufik dulu ya. Ya. Tis'ah. Ya, Pak Miko, sab'ah. 5. Sab'ah. 3. Ya, kotak yang ketiga. Pak Arif, thamaniyah. Terakhir. Ya, terakhir. Kemudian asyrah. 4. Apa yang belum? Sittah ya. Ya. Baik, sittah dengan sisanya. Baik, sekarang kembali dari Pak Arif sekarang. Sebutkan ya kulil adad al-musyar ilaih. Jadi sekarang ini ada bilangan-bilangan ya dalam kotak. Nah, sekarang silakan disebutkan itu bilangannya berapa. Monggo dari Pak Arif dulu. Nah, berikutnya Pak Miko. Ya, baik. Pak Miko. Yang ketiga. Nah, Pak Taufik. Pak Prima. Sab'ah. Baik, alhamdulillah ya. Mudah ya, alhamdulillah. Dengan demikian kita selesai sampai pelajaran yang ke-13. Baik, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pelajaran yang baru ya, pelajaran yang ke-14. Dan mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di pelajaran yang ke-13 ini. Baik, sampai di sini mungkin barangkali masih ada yang pengen didiskusikan, mau pengen ditanyakan, silakan. Ya. Atau mungkin ada yang masih kurang jelas. Atau pertanyaan lain juga monggo dipersilakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, alhamdulillah kalau tidak ada, berarti insyaallah cukup jelas semuanya nggih. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore kali ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai simpanan yang baik untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Amin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.